Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Insya Allah semoga Allah jaga kesehatan kita dan keluarga kita di rumah. Oke, melanjutkan KBM kita secara daring. Untuk hari ini adalah video pembelajaran terkait tekanan hidrostatik. Ya, melanjutkan materi kita sebelumnya di Google Classroom. Masih masa karantina di rumah, jadi sekali lagi saya himbau untuk kalian semua berada di rumah aja ya, jangan kemana-mana, tetap semangat belajarnya, jangan terlena dengan kemalasan, dijaga imunitas tubuhnya dengan makanan-makanan yang sehat, kemudian juga berolahraga, dan juga dikuatkan lagi ibadahnya. Ingat, sebentar lagi sudah masuk bulan suci Ramadan, dan semoga di bulan Ramadan nanti wabah COVID-19 ini sudah berlalu. Kita bisa kumpul lagi bersama keluarga kita, ya mungkin diberikan kesempatan lagi untuk pulang ke kampung halaman. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mulai ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengaplikasikan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mendeskripsikan hukum Pascal dan hukum Archimedes melalui percobaan sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang hari ini saya akan fokus pada prinsip bejana berhubungan dengan juga hukum Pascal. Sedangkan hukum Archimedes nanti akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Lanjut. Singkat saja, nah ini adalah materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan. Bagi kalian yang merasa belum paham terkait konsep tekanan hidrostatik, maka bisa kalian coba pelajari melalui video YouTube ya. Di situ nanti ada sebuah animasi, ini linknya, sebuah animasi pesawat Hartle ya. Di situ akan terlihat bagaimana pengaruh massa jenis zat, bagaimana pengaruh gravitasi, dan bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan zat cair yang dihasilkan oleh zat cair itu sendiri. Atau kalian bisa ketik keywordnya aja, tekanan hidrostatik Hartle. Langsung saja ke materi. Bejana berhubungan. Apa itu bejana berhubungan? Nah, ini gambarnya teman-teman. Di sini ada sebuah wadah, di mana wadah tersebut memiliki 4 corong. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau misalnya wadah ini, bagian bawahnya tetap berhubungan ya. Kalau salah satu corong ini saya isi dengan menggunakan zat cair, kita ambil contoh adalah air misalnya, maka air tersebut akan mengisi bagian bawah, naik bersamaan ke setiap corong-corongnya dan berakhir dengan kondisi di mana permukaan zat cairnya setimbang, gitu ya. Jika bejana itu terletak pada satu bidang data, gitu ya. Bagaimana kalau misalkan disampingkan, maka nanti sama bagian permukaan zat cairnya pun akan setimbang. Sedikit animasinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah animasinya terkait bejana berhubungan. Jadi kalau misalkan kita rubah posisinya ke kanan dan ke kiri dengan pelan-pelan, maka akan terbentuk permukaan zat cair yang tetap kondisinya sama, ya. Karena tadi adanya tekanan dari air dan sifat air yang mengisi wadah, gitu ya. Balik lagi ke PowerPoint. Nah, asas bejana berhubungan ini tidak berlaku apabila pertama, tekanan di atas bejana tidak sama atau salah satu bejananya ada yang ditutup, maka otomatis pasti ada salah satu tekanan pada bejananya yang lebih rendah atau lebih tinggi, gitu. Yang kedua, diisi dengan dua jenis atau dua atau lebih macam zat cair yang berbeda. Artinya, massa jenis zat cairnya berbeda-beda, gitu. Misalnya, dari pintu yang sebelah kanan kalian masukkan air, dari pintu yang sebelah kiri kalian masukkan minyak, maka otomatis nanti permukaan akhir pada zat cairnya tidak akan sama. Yang ketiga, apabila zat cair yang terdapat pada bejana digoncangkan, digerakkan dengan sengaja, dan permukaan benda tempat meletakkan bejananya juga tidak rata, maka pun sama, hasil permukaannya pun tidak akan setimbang. Yang keempat, salah satu bejananya merupakan pipa kapiler. Contoh kalau pipa kapiler seperti ini, teman-teman. Nah, ini bejana berhubungan dengan salah satu pipanya atau salah dua pipanya adalah pipa kapiler. Jadi kalau misalnya kondisinya ada yang pipa kapiler, maka air dalam
pipa kapiler tersebut akan naik kondisinya. Karena apa? Karena adanya adesi antara air dengan pipa kapilernya lebih besar daripada kohesi antar partikel air itu sendiri. Sehingga otomatis gambarnya akan seperti ini nih. Bagian yang pipa kapiler posisinya permukaannya lebih tinggi daripada pipa yang bukan pipa kapiler. Nah, kondisi kebalikan terjadi pada raksa kalau dimasukkan ke dalam bejana berhubungan. Bagian yang pipa kapiler justru lebih rendah daripada bagian yang bukan pipa kapiler. Ini konsep saja ya, teman-teman. Gitu. Saya lanjutkan. Hukum Pascal. Nah, ini namanya adalah Blaise Pascal. Awal mulanya muncul hukum Pascal itu ya ini permainan sederhana yang dilakukan oleh Blaise Pascal gitu. Jadi dia memasukkan sebuah air ke dalam suatu wadah tertutup. Ya, di sini saya lihatkan lagi. Nah, ini dia masukkan sebuah air ke dalam satu wadah tertutup, kemudian dia beri gaya pada bagian ujung sini, maka tekanan yang dihasilkan akibat gaya dan luas penampang ini akan diteruskan oleh air sama besar. Semakin besar gayanya, semakin besar tekanannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita ulang sekali lagi. Jadi kalau gaya yang diberikan kecil, maka tekanannya kecil. Semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanannya besar. Di sini dia berpikir gitu ya. Berarti gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Jadi secara matematis, hukum Pascal bisa dituliskan sebagai berikut. P1 atau tekanan 1 sama dengan P2, tekanan 2. Nah, P ini kalau kita buat dalam rumus yang seperti di awal kita bahas, maka adalah F1 dibagi A1, setara dengan F2 dibagi A2. Gitu ya. Saya lanjut. Nah, ini konsepnya. Konsep hukum Pascalnya. Jadi, tadi ya, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, ini perhatikan gambar berikut ini. Jadi, kalau misalnya ada suatu luas penampang, ini besarnya luas itu adalah 1 meter persegi. Di sini luas penampangnya 2 meter persegi. Kalau di sini diberi tekanan sebesar, diberikan gaya sebesar 10.000, maka tekanan yang dihasilkan berapa? F1 10.000 dibagi A1 1. 10.000 dibagi 1, maka tekanan yang dihasilkan atau P-nya sama dengan 10.000. Nah, P 10.000 tadi, tekanan 10.000 tadi akan diteruskan sama besar dengan bagian sini, yaitu tekanannya 10.000 juga, maka gaya yang dihasilkan akan lebih besar daripada gaya yang semula diberikan pada pintu pertama. Gaya yang diteruskan akan lebih besar, yaitu 20.000 Newton gitu ya. Kenapa bisa demikian? Kalau misalkan kita hitung tekanannya coba. 20.000 F2, 2 meter persegi A2, maka 20.000 bagi 2 sama dengan 10.000. Di sini 10.000 tekanannya, di sini juga 10.000 tekanannya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa benda aplikatif yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kamu pernah ikut dengan orang tuamu mencuci mobil, di mana kondisi mobilnya dinaikkan gitu ya. Nah, ini yang menaikkan mobil ini adalah pipa hidrolik gitu. Jadi di dalam pipa hidrolik tersebut ada suatu cairan yang tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup ini gitu ya. Maka volume cairan yang terdorong dari sebelah kiri akan mendorong piston silinder pejal yang ada mobilnya di sebelah kanan ke arah atas. Jadi, piston yang di sebelah kiri bergerak ke bawah sejauh H1 dan piston sebelah kanan bergerak sejauh H2. Nah, besar tekanan yang dihasilkan oleh kedua piston ini adalah sama besar. Dengan tenaga yang kecil bisa mengangkat mobil dengan tenaga yang lebih besar. Ya, tenaga ya, gaya. Dengan gaya yang kecil bisa mengangkat mobil dengan gaya yang besar dengan nilai tekanan yang sama. Nah, ini beberapa contoh penerapan hukum Pascal. Yang pertama ada dongkrak hidrolik, ya. Ini konsepnya sama nih. Permukaan 1, permukaan 2. Ini mesin pengangkat mobil yang tadi. Ini rem hidrolik. Ini yang ada pada mobil kita. Kenapa mobil bisa berhenti ya? Coba kalian bayangkan sekarang. Misalnya kalian naik motor, nggak pakai sistem rem hidrolik, kalian ngerem pakai kaki, bisa nggak kira-kira?
ya. Tapi kalau kalian dengan menggunakan rem hidrolik, dengan menggunakan pedal satu dengan tenaga yang sekian, kalian bisa menghentikan motor kalian, gitu ya. Gitu. Sebentar. Ya, lanjutkan lagi ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan hukum Pascal. Misalnya ada contoh soal seperti ini ya. Nah, ini ada sebuah gaya untuk mengangkat mobil, sebuah piston gitu ya, untuk mengangkat mobil. Di sini ada orang, kemudian dia akan memberikan gaya yang akan diteruskan oleh zat cair, kemudian zat cair tersebut akan memberikan gaya untuk mengangkat mobil. Dari soal, apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah A1. A1 yang mana? Ini. Ya, 25 cm persegi. Kemudian ada A2, yang mana A2 adalah yang ini, yaitu 4000 cm persegi. F1, gaya tekan yang diberikan oleh orang. F2 adalah gaya angkat yang terhadap mobil. Gitu ya. Nah, F2-nya adalah 16.000 Newton. Ditanya berapa gaya yang dibutuhkan orang F1 untuk dapat menaikkan mobil tersebut, gitu ya. Yang ditanyakan adalah ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam menjawab soal tersebut, maka kamu ubah dulu satuannya, ya. 25 cm persegi kamu ubah menjadi meter persegi, yaitu dibagi 10.000. 25 dibagi 10.000 maka dihasilkan 0,0025 meter persegi. 4.000 cm persegi diubah menjadi 0,4 meter persegi dibagi 10.000 ya. Nah, cara menjawab pertama adalah masukkan angka pada rumus yang tadi sudah dibahas, yaitu rumus Pascal. F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. F1 karena ditanya, maka tulis F1. A1 sudah diketahui, kamu tulis 0,0025. F2 16.000 di sini ya. A2 0,4. Ya. Kemudian gabungkan angka dengan angka untuk menghitungnya. Karena yang ditanya F1, maka sisakan F1 di sini, gabungkan masing-masing angka. 16.000 dibagi 0,4 masih posisi yang sama. Nah, yang kita perlu gabungkan adalah atau pindah ruaskan adalah 0,025. Dia posisinya dibagi, pindah ruas menjadi dikali. Maka akan diperoleh 16.000 kali 0,0025 sama dengan 40 dibagi 0,4. Maka F1-nya akan diperoleh nilai 100 Newton. Nah, sekarang coba kalian bandingkan, teman-teman. Gaya yang diberikan oleh orang ini hanya 100 Newton, sedangkan gaya angkat untuk mengangkat mobil ini adalah 16.000 Newton. Gitu ya. Artinya, dengan tekanan yang sama, tetapi luas penampang yang berbeda dan gaya yang berbeda, jadi bisa mengangkat gaya yang dihasilkan bisa lebih besar gitu ya. Nah, inilah pembahasan kita pada pertemuan pertama ini. Semoga bisa kalian pahami. Jika memang ada yang tidak kalian pahami, boleh tanyakan langsung ke Miss melalui WhatsApp pribadi ya. Jangan lupa nonton di YouTube channel SMPT Gamil Akhlak, di like, di subscribe, dan juga komen. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan atas pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.